Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Dwi Jayanto dan rekan saya Abdul Aziz Prayitno. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang metode MC Cloud Speech, salah satu konsep dasar dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Pada slide ini kita akan membahas tentang metode MC Cloud Speech, yaitu metode ini merupakan salah satu model awal dalam perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Model ini ditemukan oleh dua ilmuwan, yaitu Warren McCloud dan Walter Pitts pada tahun 1943. Metode ini dibuat untuk meniru cara kerja neuron pada otak manusia, tetapi dalam bentuk yang sangat sederhana. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik utama dari metode ini. Yang pertama, input dan output bersifat biner, artinya hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Nilai ini biasanya mempresentasikan kondisi tidak aktif dan aktif. Yang kedua, bobot atau wake bersifat tetap. Jadi dalam model ini tidak ada proses pembelajaran seperti pada neural network modern karena nilai bobotnya tidak berubah. Yang ketiga, model ini memiliki nilai ambang batas atau threshold 0. Nilai ini berfungsi sebagai penentu apakah neuron akan menghasilkan output 0 atau 1. Yang keempat, metode ini menggunakan fungsi aktivasi hard limit atau step function. Artinya jika nilai input yang sudah dijumlahkan melebihi atau sama dengan threshold, maka output akan bernilai 1. Sebaliknya, jika kurang dari threshold, maka outputnya adalah 0. Dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa metode McCloud Speech bekerja dengan cara yang sangat sederhana, yaitu menjumlahkan input, membandingkannya dengan ambang batas, lalu menghasilkan output biner. Meskipun sederhana, metode ini menjadi dasar penting dalam perkembangan neural network yang lebih kompleks saat ini. Pada slide ini kita akan membahas tentang arsitektur dan rumus matematika dari metode MC-Cloud Speech. Secara sederhana, model ini bekerja dengan cara mengolah beberapa input menjadi satu output. Melalui proses perhitungan, pertama, kita lihat di bagian inputnya. Input pada model ini dilambangkan dengan X1 dan X2 sampai dengan Xn. Setiap input mempresentasikan sinyal yang masuk ke neuron. Setiap input kemudian dikalikan dengan bobotnya masing-masing yang dilambangkan dengan W. Jadi setiap sinyal memiliki tingkat pengaruh tertentu terhadap hasil akhir. Selanjutnya, semua hasil perkalian tersebut akan dijumlahkan. Proses ini disebut dengan net input atau total masukan. Kita lihat fungsi ini ada rumusnya, ya, yaitu Y-in itu adalah total input yang dimasukkan ke neuron, ada sigma artinya perjumlahan, lalu S1 itu input, lalu W1 itu bobot, dan N adalah jumlah seluruh input. Hasil perjumlahan ini kemudian akan diproses menggunakan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang digunakan pada metode MC-Cloud Speech adalah fungsi step atau hard limit, yaitu fungsi yang membandingkan nilai net input dengan sebuah nilai ambang batas atau threshold. Jika nilai total input lebih besar atau sama dengan threshold, maka output yang akan dihasilkan adalah 1. Sebaliknya, jika lebih kecil dari threshold, maka outputnya adalah 0. Output ini bersifat biner, yang berarti hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Jika secara keseluruhan alurnya akan dijumlahkan ya seperti input masuk dikalikan bobot.
dijumlahkan, dan dibandingkan dengan threshold, menghasilkan output. Output. Dengan arsitektur ini yang sederhana, metode MC-Cloud-Speech mampu mempresentasikan operasi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Meskipun terlihat sederhana, konsep ini menjadi dasar penting dalam perkembangan neural network modern. Mungkin saya jelaskan di cara perhitungannya ya. Di sini ada contoh sederhana, yaitu misalnya ada X1 itu 1, X2 itu 0, W1 itu 1, W2 itu 1, maka Y in adalah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2, yaitu 1 kali 1 ditambah 0 kali 1, yaitu 1 tambah 1, hasilnya adalah 1. Hasil 1 ini nanti akan dibandingkan dengan threshold ya, untuk menentukan output 0 atau 1. Oke, next kita lanjut ke statik kasus tentang pada gerbang logika OR. Oke, saya mengambil tentang OR ya, karena banyak tentang N, ada OR, lalu ada NOT. Jadi saya ngambilnya statik kasus yang OR. Dengan hasil pada slide ini ditampilkan studi kasus penggunaan metode OR ya. Di bagian kiri kita bisa lihat ada dua input S1 dan S2. Input ini bisa diibaratkan dengan kondisi. Misalnya S1 itu kamu mau dan S2 itu teman mau. Setiap input memiliki bobot yang sama yaitu W, yaitu 1. Ini sesuai dengan konsep Einstein-Coulomb speed di mana bobot biasanya tetap dan sederhana. Kemudian kedua input tersebut masuk ke neuron dan dijumlahkan, dan hasil penjumlahan ini disebut sebagai net input. Setelah itu nilai tersebut akan dibandingkan dengan threshold atau ambang batas yang pada contoh ini bernilai 1. Di bagian tengah gambar terlihat ilustrasi seperti termometer yang menunjukkan nilai. Jika net input 1 atau lebih maka melewati threshold. Jika kurang dari 1 maka tidak memenuhi. Selanjutnya di bagian kanan terdapat tabel kebenaran OR dan perhitungannya. Penjelasannya itu seperti ini. 0 ke 0 jumlahnya 0, tidak mencapai threshold, outputnya itu 0. 0, 1 jumlahnya 1, mencapai threshold, outputnya 1. 1 ke 0 jumlahnya 1, outputnya 1. 1, 1 jumlahnya 2, outputnya 2. Artinya selama ada minimal 1 input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Abdul Aziz Prayitno. Terima kasih. Oke, sekarang kita simulasiin ya. Kita kasih bobot masing-masing input itu 1. Contohnya W1 sama dengan 1 dan W2 sama dengan 1. Pertama, kalau inputnya 0 dan 0, jumlahnya 0. Kita pengen hasilnya 0, berarti 0 harus lebih kecil dari threshold. Kedua, kalau inputnya 0 dan 1, atau 1 dan 0, jumlahnya kan 1. Kita pengen ini hasilnya 1, berarti 1 harus sudah bisa ngelewatin threshold. Dari sini kita dapat kesimpulan, kalau kita pasang threshold atau theta di angka 1, maka semua syarat tadi terpenuhi. Pas inputnya cuma 1, dia nyala. Pas inputnya dua-duanya ada, ya makin nyala dong. Karena kan 2 lebih gede dari 1. Gampang banget kan nentuinnya. Jadi kesimpulannya, model McCloud-Pitts ini meskipun jadul, tapi dia pinter loh buat nyelesain masalah yang bisa dipisahin pakai garis lurus kayak gerbang OR. Dia bisa ngebedain mana kondisi yang ya dan mana yang tidak dengan tegas. Walaupun sekarang model AI udah jauh lebih ribet dan canggih, prinsip dasarnya tetap sama kok. Ada input, diproses sama ambang batas, terus keluar deh hasilnya. Gimana? Gampang kan? Ternyata dasar-dasar AI nggak seserem itu juga kan. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1. Semoga
mudah dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now.